Assalamualaikum guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Reni. Ya guys, jadi aku mau ngasih tahu info dari MOM. Katanya di tahun 2021 nanti atau ya di awal tahun depan, MOM dan Indonesia mau ngadain peraturan baru bagi majikan yang mau mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Katanya di tahun depan majikan akan membayar uang yang biasanya kita pinjam itu dari agensi atau yang biasa disebut ya seperti uang fit gitu kan. Biasanya kayak kita ke Singapura itu dapat potongan sampai 6 bulan atau 8 bulan. Nah nanti di tahun depan itu mungkin sudah tidak ada potongan lagi, jadi akan diberlakukan potongan itu dibebankan ke majikan. Jadi majikan setiap kali mau ngambil pembantu dari Indonesia itu dia harus membayar 3.000 dolar Singapura. Ya 3.000 dolar Singapura itu untuk kitanya, belum dia ngambil kita sendiri ya mungkin sekitar 5.000 lah kalau kata majikan tuh sekitar 5.000 dolar Singapura untuk ngambil pembantu dari Indonesia. Nah terus ya info ini masih simpang siur sih, belum benar-benar diterapkan karena orang-orang Singapura sendiri ya para majikan sendiri juga mereka merasa keberatan ya, karena kalau semuanya ditanggung sama majikan kan belum tentu pembantu yang diambil atau PMI ya TKW yang diambil kerja gitu terus dia datang bisa kerja atau sesuai dengan keinginan majikan. Nah di situ masih ada pro dan kontra lah. Ya pronya mungkin lebih ke kita sebagai TKW Indonesia ya, jadi kita senang gak ada potongan seperti ke negara-negara lain. Mungkin ke negara Timur Tengah kan gak ada potongan kayak gitu. Nah sekarang di Singapura juga mau diberlakukan seperti itu, tapi kemungkinan besar nanti TKW Indonesia itu jarang diminati karena terlalu mahal. Sedangkan sekarang aja kayak Filipina itu banyak yang nganggur di agensi. Soalnya kan kalau Filipina pada ngambilnya orang-orang luar ya, orang-orang bule kayak gitu. Jadi selama COVID ini kan orang-orang bulenya itu udah pada balik ke negaranya masing-masing. Dan sekarang orang Filipina kebanyakan nganggur di agensi. Nah itu menurut yang aku tahu, itu menurut info yang aku tahu. Aku juga sebelum sharing ini ya tanya-tanya dulu sama majikan aku benar apa tidaknya. Nah terus ya katanya sih ya banyak kontroversi lah. Nanti Indonesia malah semakin tidak diminati karena terlalu mahal. Kenapa? Orang Indonesia banyak yang diambil sama orang Singapura karena Indonesia itu ibaratnya 3 in 1. 3 in 1-nya itu jadi yang pertama orang Indonesia bisa kerja, yang kedua bahasa bisa menyesuaikan kan, bisa bahasa, yang ketiga ya masih terhitung murah lah dibanding Filipina. Katanya kan lebih mahal Filipina, beda 20 dolar orang Indonesia. Nah terus sekarang Indonesia mau diperbarui atau peraturannya mau diperbarui, jadi semuanya ditanggung oleh majikan dan kita tidak ada potongan untuk datang ke sini tuh nggak ada potongan kayak gitu. Nah jadi mungkin nanti kurang diminati sama orang Singapura. Kenapa? Karena ya mereka pikir daripada bayar mahal-mahal untuk orang Indonesia, mendingan mereka yang ngambil orang Filipina. Karena ya Filipina juga biarpun katanya ya kerja nggak terlalu seperti orang Indonesia lah, serba bisa kayak gitu kan. Orang Indonesia itu serba bisa katanya. Cuman kan kalau Filipina dapat dari bahasanya kan Filipina bahasa Inggris. Nah jadi kalau untuk anak-anak yang ingin pandai berbahasa Inggris ya mereka pasti ya ngambilnya orang Filipina. Nah untuk orang Indonesia kan kebanyakan kalau orang Indonesia itu ya
ya multi talent lah, ibaratnya multi talenta kayak gitu. Jadi mau bahasa Indonesia, mau bahasa Cina atau bahasa Inggris, orang Indonesia itu bisa masuk karena gampang menyesuaikan diri kayak gitu. Itu ya menurut info, tapi katanya ya masih dimusyawarahkan karena masih pro dan kontra untuk warga Singapura. Mungkin kalau emang itu udah diterapkan, nanti yang orang Indonesia yang bakalan berkurang di sini mungkin nanti kebanyakan akan ke Filipina dan Myanmar. Karena ya Myanmar lebih murah dari orang Indonesia, tetapi ya yang sulitnya katanya kalau ngambil Myanmar itu dari bahasa. Soalnya kan di Singapura jarang orang yang bisa menggunakan bahasa Myanmar. Nah, kalau orang Myanmar yang baru datang itu ya untuk berkomunikasi susah. Jadi mereka di sini ya para majikan kenapa jarang yang ambil non? Soalnya katanya ya kalau komunikasinya itu kan nggak bisa ngomong bahasa Myanmar. Jadi kalau Myanmar, kalau dia nggak bisa bahasa Inggris ya susah juga untuk berkomunikasi sama majikan. Beda lagi sama orang Indonesia yang emang multi talent. Indonesia kan di sini juga di Singapura banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi ya sedikit-sedikit ya sama kan dengan bahasa Indonesia, meskipun orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya sedikit-sedikit bahasa Melayu orang Singapura juga bisa. Nah terus kalau orang Filipina, ya orang Filipina bahasa Inggrisnya nomor 1 lah. Di sini nggak bisa diragukan lagi. Kalau Filipina di mana-mana ya bahasa Inggris yang dia gunakan soalnya. Ya guys, jadi itu aja info yang aku dapat hari ini. Infonya masih simpang siur sih, cuman ya ini masuknya ke ya senang lah untuk teman-teman TKW tahun depan yang ingin datang ke Singapura. Kalau emang ini udah disetujui oleh dua belah pihak Singapura, ini kan maksudnya ini kan permintaan ya, musyawarah dari Indonesia, ini permintaan dari warga Indonesia. Tapi belum disetujui oleh Singapura sih, belum benar-benar disetujui, belum disepakati. Ini hanya ya pemberitaan, baru pemberitaan aja sih, baru wacana aja. Jadi warga Singapura harus bayar sekitar $3.000 Singapura untuk mengambil warga Indonesia. Ya itu aja sih guys. Nanti kalau misalnya ada kabar terbaru lagi saya kabarin ya, mudah-mudahan ini kabar terbaik untuk kita semua. Kalau memang benar ya kita nanti nggak dapat potongan, tapi ya seperti yang saya bilang, nanti orang Singapura jarang yang ngambil orang Indonesia karena terlalu mahal. Nah untuk teman-teman yang masih di Singapura yang masih ingin bekerja, kalau mau nambah, kalau mau ganti ya ganti, mumpung masih di sini. Soalnya takutnya nanti orang Singapura susah untuk ngambil orang Indonesia, dan mungkin ya orang Indonesia juga susah untuk datang ke sini, soalnya ya itu karena mahal itu kan. Apalagi sekarang kan habis Covid di tahun ini kan habis Covid, jadi semua keuangan negara, entah itu Indonesia, Singapura atau negara lainnya juga ya sama-sama menurun. Jadi ya gitu deh. Ya udah guys, sampai di sini dulu informasinya. Kita jumpa lain kali lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa di share, like, dan komen.